ada Mas Den sama Bongkotan Pring. Ini perjuangannya, aksesnya seperti ini ya. Jalannya licin sekali karena posisinya hujan deras ini. Jadi disorong. Sorong mana sorong biasa. Ketika aku nggak ketiganya. Ketiga enak nih guys. Yes. Ini bukit nopo nih Kang? Namanya Kang? Kerapia. Bukit Kerapia ya? Iya. Oh, ini ada Bukit Kerapia yang dekat dengan camp area Bukit Kerapia. oh, atasnya ini Kang ya? Ya, atasnya enak bang. Belang blonteng ini Kang. Ya ini kalau tentara ngapur ya. Belang blonteng. Wah, ini ada manusia jadu katanya. Ayo, penampakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pertapaan Raja Brawijaya Majapahit. Dan tepatnya kali ini saya berada di Gunung Welirang yang berada di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya kita berada di ketinggian 1283 mdpl. Seperti ini medannya ya. Jadi kita melewati jalan setapak dan kita bertemu dengan Sungai Purba, di mana sungai ini berfungsi ketika musim hujan yang sangat deras teman-teman ya. Jadi dari atas sana sangat deras hujannya sehingga bisa mengairi Sungai Purba ini. Dan sempat di tahun 2021 kalau nggak salah ya, atau 2020 mungkin, ketika itu ada insiden pendaki yang hilang dari camp Gunung Kerapia. Dia jalan kaki ya sampai ke Putuk Puyang ini teman-teman ya, dan akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas gitu. Oke, di Putuk Puyang ini sangat banyak sekali tempat-tempat atau pertapaan dari Raja Majapahit ya. Di situ ada beberapa tempat sudut sakral yang nantinya kita akan menelusuri satu persatu dari Gunung Welirang ini atau Bukit Putuk Puyang ini teman-teman ya. Oke, ikuti terus di vlog kita kali ini bersama Mas Den Vlog. Saat ini kita berada di situs Eyang Wadak ya. Mari kita menghormati orang tokoh yang signifikan terutama di kita pada masa baik ini ya. Kita tengok Rahayu. Ya Mbak, permisi Mbak, kita coba mengulas tentang kesejarahannya pada masa ini. Beberapa hal yang saat ini kita ketahui di sini memang keadaannya seperti situs-situs yang ada di Gunung Penanggungan, semacam teras punden berundak-undak. Juga ada beberapa simbol-simbol yang sangat misterius, serta yang paling puncak di situ adalah saat ini menjadi makam Eyang Wadak. Ada beberapa fragmen altar. Diduga pada masa Majapahit diduga memang memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah pertapaan, yang kedua adalah persajian, yang dimana kemudian di puncak itu ada altar persajian. Yang ketiga adalah pemujaan ya. Pada masa Majapahit akhir itu memang sangat berkembang pemujaan kepada puncak gunung yang dikenal dengan Parwata Girinata. Terutama banyak raja-raja Majapahit akhir yang menggunakan gelar gunung. Misalnya Girindra Wardana Dhyarana Wijaya, kemudian Girisa Wardana, kemudian Giripati atau Sailendra Wangsa atau Girinata. Nah, ini menggunakan raja-raja Majapahit yang menggunakan gelar-gelar gunung. Karena gunung pada masa Majapahit akhir ini memang menduduki keistimewaan.
Terutama kemudian dilihat dari fragmen atau relief-relief yang ada ya, yang bercerita tentang Nawaruci ya atau Bima Ruci, sebuah pengembaraan dari Bima atas suruhan dari Maharsi Drona sang guru guna mencari air amerta atau air keabadian. Kemudian sampai mengarungi samudra, bertarung dengan ular naga, sampai kemudian di dalam samudra itulah Bima Ruci kemudian mendapati Bima dalam keadaan yang kecil, kemudian memberikan wejangan tentang ilmu sejati, di mana memang pengembaraan salah satu metode pendidikan pada masa Majapahit. Kemudian yang lainnya adalah Bima Swarga ya, yang artinya di situ memang di situ kan ada lengkung yang segitiga yang dari atas, yang kemudian ada segitiga yang masuk di atas, yang artinya juga Bima Swarga, yaitu di mana kemudian ada ajaran yang berkembang di gunung-gunung itu namanya Manunggaling Kawula Gusti. Nah itu juga semacam ini adalah simbol Bima Ruci, juga simbol Manunggaling Kawula Gusti ya. Nah itu. Selain itu juga ada semacam harapan gitu akan datangnya Ratu Adil, di mana memang masa-masa Majapahit itu terjadi perang paregreg agung yang berlarut-larut gitu. Kemudian antara Wikrama dengan Wirabumi, kemudian dilanjutkan terus Suhita juga menghukum Raden Gajah ya, yang awalnya Raden Gajah itu bisa memenggal Wirabumi, tapi pada masa Suhita Raden Gajah malah dipersalahkan, dihukum penggal. Nah ini artinya carut marut itu terus sampai kemudian terakhir antara Kertabumi dengan Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, kemudian Girindrawardhana Dhyarana Wijaya dengan Raden Patah, karena Raden Patah mengklaim sebagai keturunan Kertabumi, artinya ada balas dendam di situ, sehingga carut marut ini menimbulkan kegoncangan, tidak hanya kegoncangan politik tapi sosial kultural kemasyarakatan, sehingga kemudian adanya harapan datangnya Ratu Adil itu sangat terlihat sekali dalam konsep kemudian yang ada relief yang ada di gunung-gunung semacam yang ada di pertapaan dari Putuk Puyang ini ya. Nah ini banyak juga, bahkan ada di sana itu ada makam Joko Lelono dan Joko Umbaran, yang ini kosakatanya juga masih mengandung unsur sistem pengembaraan. Joko Lelono artinya pengelana dan Joko Umbaran artinya pengembara. Jadi pengelana dan pengembara dalam mencari ilmu sejati itu sangat berkembang sekali pada masa Majapahit. Seperti dalam serat Bujangga Manik ya, seorang pangeran Pakuan Pajajaran itu menyusuri berkeliling ke seluruh Pulau Jawa sampai Pulau Bali mencari ilmu ke pertapaan-pertapaan, mandala-mandala, asrama-asrama, kadewa guruan. Itu tidak hanya kemudian itu beraliran Siwa Siddhanta, tidak hanya beraliran Buddha Mahayana, tetapi juga aliran Islam pun itu kemudian dikunjungi oleh Bujangga Manik. Bujangga Manik juga mengunjungi Majapahit, Rabut Gunung Gajah Mungkur, mengunjungi Giri, mengunjungi Demak, dan semuanya adalah berkelana atau mengembara untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya, mencari ilmu sejati di situ. Selain itu juga memang pertapaan yang berkembang pada masa Majapahit itu untuk menyempurnakan catur asrama, di mana konsep kehidupan pada masa Majapahit itu ada 4 ya, catur asrama. Yang pertama adalah Brahmacarin, yaitu tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian tahapan kedua Grihasta, ini tahapan berumah tangga, termasuk mengabdi kepada kerajaan Majapahit, menduduki berbagai macam pejabatan. Setelah pensiun menyempurnakan tahapan yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yaitu Wanaprastha, yaitu pergi ke hutan guna kemudian mengunjungi pertapaan gitu ya, fokus memperdalam dhamma, guna kemudian yang keempat yaitu Sunyasa atau Sunyasin, yaitu fokus meditasi guna persiapan menjemput moksa. Jadi salah satu kemudian ilmu-ilmu pada masa Majapahit ini adalah berbagai hal yang dipelajari, antara lain seperti itu ya, Nawaruci, ilmu sejati, Manunggaling Kawula Gusti, harapan akan datangnya Ratu Adil, dan kemudian upaya guna menjemput moksa dengan perantara Bima Suci yang membawa air amerta guna menyelamatkan manusia menuju kemoksaan. Itulah kemudian salah satu filosofi ya yang ada kemudian di pertapaan-pertapaan di lereng-lereng gunung Penanggungan maupun lereng-lereng gunung Welirang ini, terutama di Putuk Puyang ini. Semoga hal-hal seperti ini itu bisa memberikan edukasi, membuka cakrawala kembali tentang pengetahuan masa kuno tentang sebuah pertapaan terutama pada era Majapahit. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.